Halo guys, selamat datang kembali di Edu Talks Podcast Edukatif BEM FEB UPN Veteran Jakarta. So, kita balik lagi nih di episode kedua dalam series kali ini. Dan di episode kemarin kita udah bahas tentang MSIB. Nah, yang pastinya tuh diharapkan dapat membantu Kema FEB dalam proses pelaksanaannya. Nah, kalau di series kali ini, tentunya topiknya nggak kalah menarik dan sangat insightful dari series sebelumnya. Karena ya emang gitu, Edu Talks reach 1000% aura dan selalu menjadi platform atau media yang mendorong pengembangan Kema FEB. Nah, mungkin kita langsung aja ke intinya ya. Topik yang akan kita bawakan kali ini adalah tentang menjadi mahasiswa aktif yang memiliki jiwa dan sikap leadership dan achieve banyak prestasi. Nah, mungkin kedengarannya udah cukup menarik ya topiknya. Tapi ada lagi nih guys yang lebih menarik, yaitu speaker kita di series kali ini. Please welcome Kanasha Aldina. Halo semuanya. Oke, halo Kanasha. Thank you for Halo. coming. Thank you Iya. for being here. Nah, selamat datang dan makasih banget udah berkenan buat ngobrol-ngobrol bareng kita nih di EduTalks pada kali ini. Nah, mungkin boleh diperkenalin diri dulu Kak secara lebih mendalam biar listener dan viewer kita nih merasa lebih dekat gitu sama kita. Oke, boleh dikenalin dulu mulai dari nama mungkin. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Nasya Aldina dari UPN Veteran Jakarta. Oke, Kakak dulu dari jurusan apa ya Kak? Aku kebetulan anak akuntansi nih. Oh, akuntansi. Iya. Oke, oke. Dan boleh di-share nggak sih Kak kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja gitu? Oke, untuk sekarang kebetulan aku udah kerja menjadi auditor di suatu kafe. Terus juga saat ini aku masih menjabat sebagai ketua umum dari Genbi Jakarta. Wih, keren banget nggak sih guys? Nah, itu dia sedikit background dari Kanasha. Cukup impresif kan? Karena Kanasha ini merupakan ketua umum dari Genbi Jakarta. Jadi kalau cita-cita kalian nih mau jadi mahasiswa yang keren juga, yang bagain bapak ibu kalian nih, sebisa mungkin kalian dengerin sampai habis ya obrolan kita bersama Kanasha kali ini. Oke Kanasha, Kanasha ini kan ketua umum dari Genbi Jakarta ya. Iya. Dan dari situ kita bisa lihat nih kecocokan kriteria Kanasha dengan topik yang kita angkat kali ini. Dan setahu aku ya kak, Genbi itu kan merupakan komunitas bagi para penerima beasiswa Bank Indonesia. Iya, betul banget. Nah, yang mana itu untuk menjadi awardee dari beasiswa ini tuh ada prosesnya gitu kan pasti kan. Iya, Nah, salah satunya mungkin adalah keaktifannya sebagai mahasiswa. betul. Dan dari situ boleh nggak sih kak di sharing keaktifan kakak ini sebagai mahasiswa itu apa aja sampai kakak ini tuh ngerasa qualified gitu untuk menjadi awardee dari beasiswa BI ini. Oke, jadi sedikit cerita ya, waktu jadi mahasiswa awal itu ya masih maba gitu ya. Iya. Itu tuh aku emang mau tahu banget kira-kira di UPN nih beasiswa apa aja yang bekerja sama. Terus aku tahu bahwa ada beasiswa namanya beasiswa BI yang kalau tergabung itu kita ada di dalam komunitas Genbi kan. Nah, untuk mencapai itu kan nggak semudah kita harus menjadi mahasiswa yang biasa aja dong. Maka dari itu, dari sejak maba, aku tuh udah nyari banyak perlombaan supaya aku tuh aktif gitu di lomba. Nah, dari maba aku tuh udah ikut perlombaan akuntansi, pasar modal, dan juga lomba terkait dengan bisnis plan atau hal-hal yang semacam ekonomi lah ya. Nah, setelah itu di semester 4 sampai 5 itu tuh aku fokus untuk sertifikasi. Jadi sertifikasi akuntansi tuh kayak Zahir, Accurate gitu. Nah, karena bekal itulah aku merasa dong value diri aku nih meningkat sebagai mahasiswa. Makanya aku pede untuk daftar di Genbi Jakarta supaya aku keterima beasiswa Bank Indonesia. Dan alhamdulillah aku keterima selama 2 periode. Wih, keren banget nggak sih guys? Nah, berarti kalau aku dengar tadi yang berarti dari awal tuh udah tahu dari pas masuk dari jadi mahasiswa ini udah ngulik-ngulik nih soal beasiswa apa aja gitu yang ada ya. Iya, betul Termasuk salah banget. satunya dari BI ini. Iya. Nah, aku boleh tahu nggak sih waktu kakak apply nih, waktu awal-awal apply beasiswa ini, di CV itu kakak tulis apa aja gitu kak yang ada di CV itu? Oke, jadi selain berprestasi dan juga mengejar sertifikasi, aku juga aktif organisasi. Kebetulan waktu itu aku tergabung di kelompok studi pasar modal dan juga BEM UPN Veteran Jakarta. Jadi CV aku tuh udah lengkap gitu, prestasi ada, terus juga sertifikasi ada, dan juga organisasi tuh ada pengalamannya. Jadi aku tahu bahwa aku punya skill dan diri aku nih menjual loh untuk menjadi penerima beasiswa. Maka dari itu teman-teman, kalau memang diniatkan untuk mencari beasiswa, kita tuh cari sebanyak-banyaknya peluang untuk meningkatkan value diri kita supaya kita bisa diterima di beasiswa itu. Oke, berarti emang kita harus dari pribadi kita juga ya, maksudnya harus udah ada niatnya dari sendiri untuk mencapai award ini gitu. Iya, betul banget. Nah kan kalau aku simak nih kak dari tadi, kakak kan kayak keaktifan ini banyak banget ya ikut
dua organisasi tadi kan ya, dari KSPM sama BEM FEB Veteran Jakarta. Iya betul. Terus juga ikut berbagai macam lomba dan berbagai macam sertifikasi tadi. Nah, ada nggak sih Kak cost dan benefit gitu dari jadi mahasiswa aktif ini yang kegiatan tuh banyak banget gitu. Mungkin tadi udah sedikit tentang bagus-bagusnya gitu kan atau Iya. benefitnya kayak jadi keterima sebagai awardee dari beasiswa BI ini. Tapi kalau dari costnya kan pasti mungkin ada juga ya kayak Pasti dong, banget ya. nggak mungkin ya. Yang namanya kita ikut berbagai hal banyak, itu pasti yang kita harus keluarkan adalah waktu ya. Jadi mungkin waktu tidurnya jadi berkurang, waktu mainnya juga nggak sebanyak orang lain. Terus juga tuh kita jadi harus disiplin sama waktu gitu. Misalnya Sabtu yang biasanya kita leha-leha tapi harus ada kegiatan organisasi. Biasanya kan Sabtu ya. Iya. Nah, biasanya kita mungkin jalan sama temen atau jalan sama keluarga, tapi mau nggak mau harus izin ke keluarga buat datang ke kampus gitu ya. Dan apa ya, menurut aku ketika kita memang mau gitu berusaha untuk dapetin beasiswa, otomatis kita juga harus mau meluangkan hal-hal yang tadinya bisa kita raih jadi enggak, misalnya waktu main gitu. Dan mungkin biaya, jadi kalau kita berorganisasi kan nggak tentu dibayar ya. Iya. Namanya organisasi, jadi kan kita peluang diri kita untuk bisa memberdayakan orang lain. Maka dari itu berarti selain waktu, uang mungkin karena kita jajan atau main sama teman di organisasi atau kumpul-kumpul, dan juga donasi ya kan, terus juga pasti tenaga. Pasnya itu ya tenaga, jadi kita lebih capek per harinya. Berarti emang yang harus diutamain tuh manajemen waktunya banget sih kayak Kak. Iya betul banget. Nah kalau benefitnya banyak juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita rajin ikut lomba, mau menang atau kalah, itu kan hasil ya. Yang penting adalah proses. Dimana kita tuh mau berusaha, mau nyoba, dan juga nggak takut. Intinya kan itu ya. Kalau kita udah takut duluan, kita tuh merasa bahwa apapun di dunia ini tuh serem. Kita udah merasa bahwa nggak akan bisa kita raih. Tapi kalau kita udah pede, udah berani nyoba, satu langkah aja, itu tuh bikin kita tuh growth mindset kita dan jati diri kita sendiri. Terus juga benefit lainnya yaitu ya kita dapat relasi. FYI, di dunia kerja itu yang paling menguntungkan adalah relasi. Mungkin kita pintar di kelas, tapi kalau kita nggak punya relasi, itu akan lebih susah. Bukan orang dalam ya, tapi relasi. Dan benefit lainnya adalah kita lebih mengenal diri kita sendiri. Percaya nggak percaya, ketika kita melaksanakan apa yang kita inginkan, kita banyak nyoba, kita tuh jadi tahu, oh ternyata diri saya tuh kayak gini ya, oh ternyata saya tuh butuh lingkungan yang kayak gini ya. Nah semakin dewasa kamu jadi lebih mengerti situasi dan juga kondisi yang kamu harapkan ke depannya untuk kamu dapatin. Jadi nggak ada lagi tuh yang labil, yang galau terus, lebih bisa menstabilkan sisi dirinya gitu. Itu benefit yang nggak bisa kamu beli by pengalaman. Oke, tadi kan udah diinget tuh Tiagas ya. Tadi kalau kalian mau ikut lomba nih, selain benefitnya misalkan kalian juara bakal dapat sertifikat atau dan lain-lainnya, kalian juga bisa dapat pengalaman dan untuk self developmentnya sendiri gitu loh. Untuk meningkatkan kinerja kalian ke depannya juga. Nah, kalau kita simak nih Kak dari obrolan kita barusan, Kak Nasya ini kan aktif banget nih untuk mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang sifatnya itu self developing dan positif gitu ya kayak. Nah, dari situ itu ngeliat Kakak untuk achieve banyak hal nih Kak. Ada prestasi yang tadi itu kan, dan yang paling impresif menurutku adalah menjadi ketua umum dari organisasi yang levelnya bahkan bukan yang sudah sampai regional nih Kak. Nah, dari situ aku ingin ngulik sih Kak tentang topik kita selanjutnya nih, yaitu tentang leadership. Dari perspektif Kakak nih Kak, apa aja sih hal-hal yang fundamental kalau kita jadi leader gitu? Karena aku personally masih bingung Kak, kalau misalkan aku jadi leader itu harus gimana gitu. Kayak hal-hal apa aja yang harus aku perhatikan. Oke, jadi menurut aku ya hal-hal yang harus diperhatikan itu sebenarnya dua kuncinya, yaitu lead myself and lead other. Karena lead myself itu artinya kita tuh bisa memimpin diri kita sendiri untuk tepat waktu, untuk disiplin, untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dan juga untuk menetapkan target. Itu kan kita yang mengendalikan. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Setelah itu, kita kan bisa menjadi contoh. Ketika kita bisa menjadi contoh, itulah lead untuk the other. Jadi orang lain itu bisa kita pimpin, bisa kita influence karena kita tahu bahwa diri kita ini udah stabil. Kita tahu bahwa diri kita ini udah punya goals yang mana ketika kita memimpin orang lain,
ya udah orang lain itu tuh udah tahu juga, oh arahnya ke sini. Maka dari itu leadership itu nggak usah banyak diartikan, tapi lebih ke arah diri sendiri dan orang lain untuk mau berubah menjadi lebih baik, dan juga apa ya, menjalani apa yang sebelumnya dia nggak bisa jadi bisa gitu. Intinya dicoba. Oke, tuh diinget ya guys ya. Berarti kalau untuk leadership tuh emang yang pertama itu harus dikuasain tuh diri kita sendiri gitu loh. Harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Kayak karena kita kan bakal jadi patokan atau role model dari anak-anak yang kita bawahin gitu loh. Nah, kan kalau dari pengalaman kakak sendiri nih sebagai leader di komunitas yang skala udah besar gitu ya kak, udah regional Jakarta. Ada nggak sih tantangan yang berbeda gitu dibanding menjadi leader di kepanitiaan atau di organisasi lain gitu? Oke, tentunya tantangan itu ada ya, apalagi nih skalanya di regional gitu ya, Jakarta. Dan yang aku pimpin bukan cuma UPN, tapi ada UNJ, ada Trilogi, dan juga IBS. Kita tuh nggak usah kampus circle aja tuh pasti sifatnya beda-beda kan, karakteristiknya beda-beda. Nah disitulah kita sebagai leader tuh harus bisa ada di situasi apapun dan di lingkungan apapun. Jadi adaptif lah. Dan juga kalau tantangannya yaitu menyatukan persepsi, karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda, tentu pola pikirnya juga beda. Iya, benar banget. Dan kebiasaan mereka juga beda. Dan hal-hal itulah yang bikin kita tuh menentukan strategi yang lebih baik. Bukan terbaik, tapi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi tantangannya itu ya lebih ke arah menyatukan pendapat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari setiap kampus yang berbeda. Dan mungkin tantangannya adalah kita harus bekerja sama dengan pihak profesional, yaitu Bank Indonesia. Responsibility kita itu kan diguncang gitu ya. Biasanya kita cuma sama teman, sama sebaya, sama cutting, tapi ini udah sama tingkat profesional. Otomatis kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, harus lebih cemerlang, terus juga inovatif, dan responsibility kita terhadap orang banyak tuh ya memang harus kenceng gitu, nggak bisa kendor gitu. Oke, insightful banget kan ya guys ya. Nah untuk last discussion nih kak, ada nggak sih kak pesan atau petuah lah gitu dari Kak Nasya terkait leadership atau keaktifannya nih sebagai mahasiswa bagi para mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa baru nih kan kebetulan ya. Karena mungkin pesan dan petuah dari Kak Nasya nih bisa memotivasi khususnya buat para kema FEB gitu. Oke, jadi mungkin pesan aku ketika kalian mau jadi leader gitu ya, seorang pemimpin, please jangan menjadi manajemen leader, mikro manajemen leader. Maksudnya gimana tuh kak? Nah, dimana kalau yang namanya mikro itu kan kecil ya. Yeah. Jadi tuh leader itu kan pemimpin, dia harus udah setting goals dari awal dong, udah nentuin birokrasi ke depannya gimana. Nah kalau kalian jadi mikro manajemen, itu tuh hal terkecil kayak ngerjain sesuatu tugas, misal proposal atau mungkin belanja barang karena perlengkapan, itu kan ada tugasnya sendiri dong. Tapi kalau kalian leader aja sampai turun tangan ke situ, artinya tuh kalian feel guilty gitu, nggak merasa bahwa diri kalian itu stable untuk menjadi seorang leader. Yang namanya leader, kalian tuh yang mengontrol, bukan kalian yang mengerjakan hal-hal terkecil. Kalian itu hanya membuat regulasi, polisai gitu ya, kayak ya udah kalian tahu nih batasannya ini, standarnya ini, itu yang harus dikerjain oleh anak-anak kalian, dan kalian hanya memantau dan memberi saran. Jangan sampai ikut terlibat ke hal-hal kecil, karena ketika kalian terlibat di hal-hal terkecil pun kayak kalian tuh feel guilty kayak udah sampai mana kerjaannya, itu berkali-kali, itu bikin anak kalian bukan berinovasi malah jadi takut. Jadi pressure gitu ya. Selain pressure, dia nggak nyaman dong. Karena nggak nyaman itu, dia merasa kayak oh ya udah deh ikutin ketuanya aja. Bikin apa? Bikin organisasinya nggak berjalan dengan baik, jadinya nggak ada pengembangan diri. Iya, jadi nggak improve-nya juga. Iya, nggak improve, nggak berinovasi, dan takut buat nyoba bagi anak-anaknya. Sedangkan yang dirasain leadernya gitu ya, feel guilty, kayak aduh salah, aduh ini kayaknya nggak bener nih. Cukup percaya aja. Jadi itu sih buat teman-teman yang mau jadi pemimpin, harus belajar itu. Oke, berarti kalau kayak tadi tuh misalkan terlalu ya kalau kitanya dari leadernya masih ikut campur nih ngurusin job desk yang bukan seharusnya bukan kita yang kerjain gitu, ya berarti timnya tuh belum efektif gitu ya. Koordinasinya masih berantakan gitu mungkin ya. Nah mungkin kalau untuk dari kan tadi dari perspektif yang soal leadership ya, kalau untuk keaktifannya sebagai mahasiswa gitu gimana ya kayak? Oke, keaktifan sebagai mahasiswa, ada sih kalimat yang menurut aku itu penting banget, dan itu jadi moto aku gitu ya dalam menjalani sebagai mahasiswa kemarin.
itu jangan menyesali masa lalu dan cobalah sekarang untuk menunjang masa depan. Artinya itu panjang guys. Jadi kalau misalnya kalian kalut sama masa lalu kalian, mungkin aja kayak merasa, dulu pas di SMA juga gue nggak aktif, nggak apa-apa, bisa tetap masuk PTN. Ya masa lalu biarlah masa lalu gitu, jadi pembelajaran. Dan cobalah sekarang. Karena kenapa? Bisa jadi tuh kesempatan cuma datangnya saat kamu jadi mahasiswa. And mahasiswa adalah privilege. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan gitu ya kesempatan kalian menjadi mahasiswa untuk bisa berorganisasi, untuk sertifikasi, untuk lomba sana sini, berorganisasi tingkat nasional, internasional, atau bahkan lebih gitu ya. Terus juga kalian dapetin beasiswa sana sini. Ya itulah harus dicoba. Untuk apa? Untuk menunjang masa depan. Dengan apa yang kamu lakukan sekarang, itu kan kamu mengumpulkan hal-hal positif untuk CV ya, untuk portofolio, dan tentunya untuk pengembangan diri kamu sendiri gitu. Jadi ya gitu guys. Itu perlu diingat guys. Berarti kan misalkan kalian yang ngerasa sebelum-sebelumnya belum pernah ikut organisasi tapi kayak ngerasa ya kalian udah nyaman aja. Tapi itu belum tentu guys, belum menutup kemungkinan kalau kita ikut organisasi, mungkin chance yang akan dibuka ke depannya akan lebih besar gitu ya. Betul banget. Benar banget kan? Organisasi. Karena dari situ, dari organisasi, dari kita ikut lomba, dari ikut kepanitiaan, itu kita bisa ningkatin self development kita sendiri dan memperbanyak relasi kita gitu guys. Ya kan? Betul banget kok, relasi itu penting dan akan didapatkan ketika kita ikut organisasi, salah satunya ya. Bener banget guys. Oke, jadi gitu guys. Dari tadi udah banyak banget nih diskusi tentang mahasiswa aktif dan leadership yang daging gitu dari Kanasya. Nah, dan mungkin udah sampai sini aja ya kayak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Karena saya pribadi ini udah kenyang banget nih sama diskusi kita kali ini yang sangat berdaging banget. Dan semoga para listener dan viewer EduTalks juga menyerap semua ilmu dan informasi yang sudah disampaikan oleh Kanasya. Karena dengan dengerin podcast ini dan nonton podcast ini, kita bisa dituntun untuk menjadi mahasiswa yang berkembang nih. Sebelum kita udahan, mungkin Kak Nasya ada pesan pada KMFEBK untuk terakhir kali ini. Oke, jadi ada quotes-nya yaitu let's do anything then do nothing. Gitu ya guys. Nah, itu dia guys. Harus tadi apa? Let's do anything then do nothing. Nah, benar banget. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya Kak. Iya. Atas kesediaannya untuk hadir di EduTalk seri ini dan selesai sudah podcast kali ini. Terima kasih juga buat para viewer dan listener yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Dadah. Bye-bye.